Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, Serio, kembali lagi di channel Erpa Anggama. Oke, jadi pada komik Draw Story kali ini saya akan menceritakan pertikaian SCP-166 lawan SCP-999. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, biar kalian bisa terus ikuti cerita horor lainnya dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ke inti ceritanya. Jadi kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari pertarungan makhluk SCP berwujud cantik melawan SCP baik hati dan juga menggemaskan. Kalian juga sudah mengetahui tentang kedua makhluk SCP yang akan saya bahas kali ini, yaitu SCP-166 dan juga SCP-999. Di mana kedua makhluk tersebut sudah pernah saya bahas sebelumnya di video yang lalu. Dan bagi kalian yang belum tahu tentang asal-usul dari kedua makhluk tersebut, bisa kalian cek di video sebelumnya, atau kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Seperti yang kalian ketahui, kalau makhluk SCP itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelas Safe, Euclid, dan juga Keter. Sedangkan untuk SCP-166 dan juga SCP-999, mereka juga dikelaskan di tempat yang berbeda, karena sifat mereka bertolak belakang sangat jauh berbeda. Di mana SCP-166 ini adalah seorang wanita cantik tanpa menggunakan busana yang memiliki sifat tak menentu atau Euclid. Sedangkan SCP-99 sendiri berwujud jeli kenyal yang sangat lucu. Ia mempunyai sifat yang sangat baik dan juga penyayang terhadap manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Dan sebelum saya lanjutkan menceritakan pertarungan dari mereka berdua, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa keunggulan dari SCP-166 dan SCP-999 terlebih dahulu, yang tujuannya agar kalian semua bisa paham dari kedua makhluk tersebut. Oke, untuk yang pertama adalah SCP-166. Jadi SCP-166 ini adalah seorang gadis remaja cantik yang memiliki kekuatan untuk memikat laki-laki agar mau mendekatinya. Motif cara yang digunakan oleh SCP-166 ini adalah tidak menggunakan pakaian atau busana apapun. Dan konon katanya ia bisa menghipnotis laki-laki. Namun hal tersebut ia lakukan bukan berarti hanya kesenangan belaka, melainkan hal itu untuk kebutuhannya sendiri. Lalu untuk yang berikutnya yaitu SCP-999. Oke, jadi SCP-99 ini adalah sebuah makhluk hidup berbentuk jeli agar kenyal yang memiliki wujud fisik sangat lucu dan juga menggemaskan. SCP ini terbilang sangat kecil dibandingkan makhluk SCP lainnya. Bahkan ukuran tubuh dari SCP-99 ini hanya beberapa sentimeter saja. Karena apabila SCP-166 ini sampai menggunakan pakaian, maka secara otomatis SCP-166 ini akan mengalami kerusakan tubuh yang sangat parah, karena disebabkan oleh kain atau pakaian yang ia kenakan itu. Oleh karena itulah SCP-166 ini tidak menggunakan busana sedikit pun untuk menutupi anggota tubuhnya. Karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh SCP ini terbilang berbahaya, terutama untuk laki-laki, maka SCP-166 ini dikurung dalam sel khusus dan dikategorikan ke dalam kelas Euclid. Selain memiliki wujud yang lucu dan juga menggemaskan, ia juga memiliki sifat dan hati yang sangat baik terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya. Biasanya ia akan bertingkah laku seperti hewan peliharaan, yang lalu bermanja-manjaan kepada majikannya. Dan SCP-99 ini akan selalu melindungi manusia dalam kondisi apapun. Contoh semisalnya seperti ia akan menghibur manusia yang sedang frustasi atau dalam kondisi bahaya lainnya. Oke, jadi itu adalah informasi singkat tentang kedua makhluk SCP yang akan saya bahas kali ini. Dan di bawah ini saya akan menceritakan sebuah cerita pertarungan antara SCP-166 dan SCP-999. Harap untuk simak dan jangan sampai di skip-skip agar kalian bisa paham dengan alur cerita saya kali ini. Kisah ini bermula pada ketika ada seorang laki-laki berusia 20 tahun dan dia pengangguran yang bernama Ripa. Setiap harinya ia hanya bermalas-malasan di dalam kamarnya. Ia sangat pemalu dan tidak suka bergabung dengan teman-teman sebayanya. Memang di daerah Ripa, teman-teman sepantaran dengan Ripa tidak ada yang laki-laki, semuanya perempuan. Maka dari itulah Ripa tidak mempunyai satu teman pun laki-laki di daerahnya. Karena tidak mungkin juga Ripa bisa bermain dengan para gadis, ditambah lagi ia sangat takut pada para gadis. Kegiatan Ripa sehari-hari hanya mengurung diri di dalam kamarnya, dan biasanya ia mengisi hari-harinya dengan bermain game atau menonton film di internet. Meskipun pengangguran, Ripa tidak pernah meminta ataupun merepotkan kedua orang tuanya tentang keuangan.
karena ia tidak mau menjadi beban keluarga meskipun ia pengangguran. Ya meskipun bisa dibilang dia itu anak yang introvert, namun terkadang ia juga sering melakukan hal bersama dengan teman laki-lakinya yang berada di daerah lain. Tapi jika dirasa pekerjaannya itu mudah, maka Ripa tidak akan pernah merepotkan teman-temannya itu. Lalu hingga ketika Ripa harus pergi keluar untuk membeli kuota internet dan juga cemilan di pusat kota. Ia mau tidak mau harus pergi keluar walau sebenarnya ia benar-benar malas. Singkat cerita, Ripa pun pergi keluar menuju halte bis. Ia memilih menaiki bis umum untuk menuju kota. Lalu di dalam bis semuanya terasa biasa-biasa saja. Hingga beberapa menit tiba-tiba saja semua mata orang-orang yang ada di dalam bis itu, terutama para wanita, tertuju hanya pada Ripa. Karena memang penampilan dan juga wajah Ripa ini terbilang sangat tampan untuk seorang laki-laki yang pengangguran. Karena Ripa seorang yang pemalu, tentu saja ia tidak suka dan sangat tidak nyaman dengan situasi seperti itu. Namun Ripa tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti alurnya. Ripa menghela napas dan mulai tenang. Sebenarnya dari tadi mata Ripa terpusat pada satu titik di pojok lantai bis yang ada di sebelahnya, di mana Ripa melihat sebuah jeli seperti permen karet berwarna oranye yang menggumpal pada dinding bis. Mungkin saja itu memang permen karet atau jeli yang tumpah, namun yang membuat Ripa sangat aneh, ia sesekali melihat jeli itu bergerak dan juga bergeser. Ia benar-benar penasaran dan ingin sekali memegangnya. Namun sayangnya bis yang ditunggangi oleh Ripa sudah sampai di halte kota. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Ripa meninggalkan jeli tersebut di dalam bis. Singkat cerita, Ripa telah beres berbelanja kebutuhannya dan lalu ia kembali pulang. Namun kali ini Ripa turun sebelum bis yang ia naiki berhenti di halte sebelumnya. Karena Ripa harus membeli sesuatu hal lagi di salah satu tempat tersebut dengan berjalan kaki. Ia pun kemudian berjalan seorang diri. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hingga ketika pada pukul 10:15 Ripa hampir sampai di rumahnya. Sepanjang jalan ia terus memainkan ponselnya agar perjalanannya itu terasa singkat. Lalu pada ketika saat Ripa melewati sebuah rumah kosong, dengan sangat terkejutnya ia melihat seorang wanita cantik sepantarannya yang tidak menggunakan pakaian sedikit pun sedang melambaikan tangan kepada Ripa. Di sini Ripa benar-benar terkejut dan perasaannya menjadi tidak karuan. Karena yang ada di pikiran Ripa pada saat itu adalah kalau wanita itu bukan hantu, pasti wanita itu sudah gila. Ripa mencoba tidak memandangnya dan tetap fokus melanjutkan perjalanan pulangnya. Namun mata Ripa tetap saja ingin melihat ke arah wanita tersebut. Seakan-akan wanita itu memiliki kekuatan untuk menarik pandangan Ripa agar selalu tertuju padanya. Singkat cerita, Ripa pun sampai di rumahnya. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam lalu mengunci dirinya di kamarnya. Pikiran Ripa terus-terusan terbayang wanita cantik yang tadi. Karena ia benar-benar merasa aneh bagaimana bisa seorang gadis cantik berada di tempat itu tanpa mengenakan pakaian sedikit pun di larutnya malam. Karena lelah, Ripa kemudian tak mau ambil pusing dan langsung pergi tidur hingga sampai beberapa menit ia tertidur. Dengan secara tiba-tiba ada sentuhan lembut yang menyentuh kaki-kaki Ripa. Pada awalnya Ripa pikir itu adalah angin-angin malam. Namun semakin lama ia biarkan, sentuhan itu semakin terasa saja. Karena penasaran, Ripa kemudian membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya ia melihat gadis cantik yang tadi sudah berada tepat di dalam kamarnya tanpa menggunakan busana. Di sini Ripa tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Karena wanita itu terus menatap Ripa dengan tajam sambil tersenyum dan perlahan-lahan menghampiri Ripa. Nampaknya wanita itu hendak melakukan sesuatu kepada Ripa. Lalu tak lama benar saja, dengan sangat cepat Ripa tiba-tiba saja kehilangan kesadaran atas dirinya sendiri. Karena wanita itu sepertinya menghipnotis Ripa dengan kecantikan wajahnya. Dan pada saat gadis itu hendak menyentuh Ripa, secara tiba-tiba saja muncullah sesuatu benda kenyal dan juga elastis dari dalam tas Ripa. Seketika jeli itu pun langsung berubah menjadi lebar dan langsung menyelimuti seluruh anggota sensitif dari tubuh wanita cantik tersebut. Karena wanita itu tidak terima karena aksinya digagalkan oleh makhluk jeli tersebut. Disinilah terjadi pertarungan sengit antara gadis cantik yang merupakan SCP-166 dengan sesosok jeli kenyal yang merupakan SCP-999. SCP-166 yang tidak bisa bergerak karena lilitan yang sangat keras dari SCP-999 berusaha melepaskan diri dan melawan dengan cara menggigit tubuh SCP-999.
Efek dari gigitannya itu menyebabkan SCP-999 sedikit melemah, karena semua kekuatan SCP-999 sudah dipusatkan pada ukuran bentuk yang dia gunakan untuk menutupi seluruh anggota tubuh SCP-166. Sambil yang menahan pergerakan dari SCP-166, SCP-999 juga memisahkan sedikit anggota tubuhnya di tempat lain untuk berjaga-jaga. Apabila tubuh utamanya gagal, maka SCP-999 masih bisa melindungi Ripa. SCP-999 mencoba melindungi Ripa, dan ia membeli seluruh anggota SCP-166, terkecuali bagian mata, hidung, dan lehernya saja, agar SCP-166 tidak dapat melakukan hal-hal negatif kepada Ripa. Perlawanan SCP-166 tidak berhenti sampai di situ saja. Ia terus saja menggerakkan anggota tubuhnya agar bisa terlepas dari lilitan SCP-999. Sedikit demi sedikit lilitan dari SCP-999 mulai terlepas. Ia masih bersikeras ingin mendekati Ripa yang masih dalam keadaan terhipnotis. Jarak ia dan Ripa sudah semakin dekat saja, dan hanya tinggal beberapa senti lagi. SCP-166 mulai mengangkat lengannya dan hendak mencekik Ripa. Sepertinya tujuannya sudah berbeda dari yang sebelumnya, di mana ia tidak ingin bermain-main dengan Ripa, melainkan ingin membunuhnya. Dalam kondisi yang krisis, SCP-999 terus berusaha menahan SCP-166 dengan tenaga yang tersisa. Lalu SCP-999 tak punya pilihan lain selain mengeluarkan anggota tubuh yang ia tinggalkan untuk nanti. Karena tenaga dari SCP-166 sangat begitu tak tertandingi, jadi SCP-999 harus bergabung untuk mendapatkan kekuatan yang maksimal. Tapi apabila SCP-999 masih tetap gagal menahan pergerakan SCP-166, maka Ripa tidak akan bisa terselamatkan. Akhirnya SCP-99 pun telah menyatukan anggota tubuhnya dan bersiap mengakhiri pergerakan dari SCP-166. Dengan singkat, SCP-999 mulai menutupi seluruh tubuh dari SCP-166 lagi. Dan kemudian secara tiba-tiba saja dari pergerakan SCP-166 yang tadinya mendekati Ripa, sedikit demi sedikit menjadi semakin mundur menjauhi Ripa dan berputar arah ke pintu keluar. Rupanya SCP-999 berhasil mengendalikan tubuh SCP-166, dan sepertinya juga SCP-999 mempunyai rencana untuk membawa SCP-166 ke suatu tempat. SCP-166 tidak bisa melawan karena tenaganya sudah mulai melemah. Ia mencoba berteriak, namun SCP-999 menyumpal mulutnya dengan jeli yang elastis. Jadi teriakan dari SCP-166 bisa teredam. Sebelum SCP-99 membawa SCP-166 keluar dari kamar Ripa, ia sempat meninggalkan sedikit jeli berbentuk bola di lantai. Dan setelah itu mereka berdua pergi dari tempat tersebut. Dalam kondisi yang masih terhipnotis, bola jeli yang di lantai itu tiba-tiba melayang ke arah Ripa, dan bola tersebut hinggap di dahinya. Setelah itu bola tersebut menghilang diiringi tersadarnya Ripa. Meskipun efek hipnotisnya sudah hilang, Ripa masih belum bisa membuka mata dan mengingat sesuatu. Hingga pagi hari pun tiba, Ripa kemudian terbangun dari tidurnya. Ia merasakan seluruh tubuhnya sangat begitu sakit, seperti telah melakukan perlawanan dari seseorang. Tapi Ripa tidak mengingat apapun, semuanya seperti tak terjadi apa-apa. Ripa hanya ingat kalau ia kemarin pergi untuk membeli kebutuhannya lalu kembali pulang. Setelah itu ia tertidur. Jadi rupanya jeli bola yang semalam menempel pada Ripa itu adalah potongan khusus dari tubuh SCP-999 yang sengaja ia tinggalkan untuk menghilangkan seluruh efek hipnotis dan ingatan tentang keberadaan SCP-166 dan SCP-999. Dengan begitu Ripa dapat melakukan aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Oke guys, itu tadi adalah kisah tentang pertarungan antara SCP-166 dan SCP-999. Kisah ini merupakan sebuah creepypasta yang saya buat alurnya agar ceritanya tidak membosankan. Kisah ini juga berbeda dari kisah sebenarnya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Tapi itu semua seperti biasanya, percaya atau tidaknya saya kembalikan ke diri kalian masing-masing. Karena saya di sini hanya ingin mencoba mengisi waktu luang teman-teman semua dengan cerita bergambar yang saya buat. Mohon maaf kalau banyak gambar atau suara yang tak pantas didengar atau dilihat, mohon dimaklum. Ambil yang positif dan buang yang negatifnya. Tapi jika video ini isinya negatif semua, maka buang semuanya. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan video saya kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin request cerita, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan coba buatkan.
Nantikan video-video saya selanjutnya, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Karena dengan subscribe, channel ini akan terus bertahan dan terus berkembang. Oke, saya Rio Panggama mohon pamit. Minasama arigatou gozaimashita. Thanks for watching. See you in the next video. See you later. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.